Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam kesempatan video ini, saya akan menjelaskan mengenai topik kepemimpinan, konsep manajemen, dan tamaniswa. Jadi, pada video ini kita akan melihat bagaimana konsep kepemimpinan dari aspek ilmu manajemen dan bagaimana dari sisi ajaran taman siswa. Kita akan lihat seperti apa dan apakah juga ajaran taman siswa tersebut apakah masih relevan untuk diterapkan dalam ilmu manajemen perusahaan-perusahaan era saat ini. Baik, kita mulai dari konsep leadership atau kepemimpinan dalam manajemen. Jadi memang leading atau pemimpinan itu merupakan salah satu fungsi manajemen yang ada dalam konsep dasar manajemen ya. Jadi fungsi manajemen ada planning, organizing, leading, dan controlling ya. Perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian. Nah, oleh karena itu kita penting melihat bagaimana konsep pemimpinan itu sendiri. Nah, sebenarnya siapa sih pemimpin itu? Nah, kita akan lihat nanti dari beberapa pendapat para ahli. Kita mulai dari pengertian kepemimpinan terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud sebagai kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang atau pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain menurut keinginan-keinginannya dalam suatu keadaan tertentu. Ini menurut Ru dan Terry tahun 92. Jadi memang leadership atau kepemimpinan adalah bagaimana kemampuan seorang pemimpin, dia mempengaruhi orang lain, ya, bawahannya, karyawannya, dan sebagainya, menurut keinginannya dalam suatu keadaan tertentu. Dan pengertian yang lain, Sherto tahun 2016 menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai kepemimpinan itu adalah proses mengarahkan perilaku orang lain menuju pencapaian tujuan. Jadi dengan kepemimpinan itu, seorang pemimpin itu bisa mengarahkan orang lain, mengarahkan anak buahnya, karyawannya, dalam rangka mencapai tujuannya, apa tujuan organisasi, atau juga tujuan perusahaan seperti apa. Ya. Jadi mengarahkan dalam pengertian ini berarti menyebabkan individu itu bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti suatu tindakan tertentu, ya. Dengan apa namanya aturan main yang ada dalam perusahaan, tata tertib yang ada, ya, sistem kerja dan sebagainya. Dan idealnya arah ini sangat konsisten dengan faktor-faktor seperti kebijakan dari organisasi, kemudian prosedur dan deskripsi pekerjaan yang ditetapkan. Dan tema sentral dari kepemimpinan ini adalah bagaimana kita bisa ya menyelesaikan sesuatu itu melalui orang lain ya. Jadi apa misalkan tadi tujuan perusahaan, bagaimana kita bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut dengan ya tadi mengendalikan, mempengaruhi orang lain ya, bawahan karyawan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kebanyakan orang itu menginginkan seseorang untuk menentukan apa yang harus diperbuat dan bagaimana membuatnya. Dan seorang pemimpin itu menerima tanggung jawab dan berhasrat untuk menjalankan keputusan-keputusan untuk persoalan-persoalan itu. Dan seorang pemimpin juga melaksanakan rencana-rencana tersebut menjadi sebuah kegiatan dan memberikan semangatnya untuk menjadikan sebuah rencana itu menjadi suatu kenyataan. Ya. Jadi apa namanya ya, namanya pemimpin dia harus bertanggung jawab yang mau bertanggung jawab eh, ya dari apa yang dilakukan dirinya maupun juga dari anggotanya ya. Dan pemimpin itu menyampaikan rencana kepada anggotanya, menjelaskan maksud dari kegiatan itu, kemudian juga mengatakan apa yang akan dibuat atau yang dilakukan oleh anggota-anggotanya, dan juga berusaha untuk membangkitkan semangat dan berusaha untuk menyelesaikan setiap perselisihan di kalangan anggota-anggotanya. Dan pada dasarnya pemimpin itu memotivasi dan membimbing perilaku anggotanya. Ya, jadi itu tugas-tugas seorang pemimpin dalam suatu organisasi perusahaan ada banyak sekali ya. Jadi dia harus bisa menyampaikan, memberikan gambaran yang jelas kepada anggotanya apa sih planning, apa sih rencana dari perusahaan tersebut ya, apa rencananya mau apa yang harus dilakukan ya. Kemudian setelah mampu menjelaskan rencana yang akan dilakukan oleh perusahaan, dan pemimpin juga harus bisa menjelaskan maksud dari kegiatan itu ya. Kenapa kok harus melakukan suatu kegiatan itu tujuannya apa, maksudnya apa, supaya ya persepsinya sama, tidak tidak punya perbedaan pandangan dengan anggotanya ya.
Dan, pemimpin juga harus bisa menjelaskan apa yang harus diperbuat anggotanya. Jadi harus bisa menjelaskan job desk-nya apa, pekerjaan mereka apa saja. Nah, supaya jelas tadi ya, apa pekerjaan masing-masing dari, anggota yang ada dalam perusahaan. Dan setelah ya kemudian bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, nah pemimpin di sini juga harus bisa sebagai motivator, membangkitkan semangat. Ya, karena bagaimanapun dalam suatu pekerjaan tentu akan ada banyak sekali, kendala, akan ada banyak sekali masalah yang dihadapi, terkadang anggota, anak buah itu, tidak punya semangat ya, mungkin ada masalah dengan pribadinya dan sebagainya, sehingga ya ini harus ada seorang leadership yang mampu membangkitkan semangatnya ya, yang kinerjanya tidak produktif, kembali menjadi produktif lagi ya, yang tidak semangat menjadi semangat ya, dan pada akhirnya tujuan perusahaan itu dapat tercapai dengan efisien ya. Kemudian pemimpin itu juga harus bisa menyelesaikan tiap perselisihan yang ada di dalam antara anggota-anggota yang ada ya. Karena bagaimanapun dalam sebuah organisasi perusahaan yang namanya konflik tidak mungkin dapat dihindarkan, pasti ada ya. Bagaimanapun ya antara individu satu yang lain akan ada perbedaan pendapat. Ya itu hal yang eee, sangat-sangat wajar gitu ya. Dan itulah pentingnya pemimpin harus bisa bagaimana menyelesaikan masalah yang ada, konflik yang ada dalam suatu tim atau kelompok yang ada dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi penting ya, manajer itu memiliki pemahaman yang menyeluruh ya tentang apa yang diperlukan oleh kepemimpinan ya. Manajer dalam arti pimpinan dalam suatu organisasi perusahaan, ya mereka harus paham ya, apa yang diperlukan oleh kepemimpinan itu ya. Kepemimpinan atau leadership ini selalu dianggap sebagai prasyarat untuk keberhasilan suatu organisasi. Hari ini mengingat peningkatan kemampuan yang diberikan oleh teknologi komunikasi yang meningkat dan munculnya bisnis internasional, kepemimpinan itu akan lebih penting, akan lebih menjadi hal yang lebih mendasar yang harus krusial yang ada dalam sebuah perusahaan. Ya, karena tadi ya adanya bisnis internasional artinya adalah persaingan yang lebih ketat, yang lebih mendunia, global ya. Kita tidak hanya bersaing dengan apa namanya perusahaan tingkat lokal nasional ya, bahkan kita akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri ya. Dan juga penggunaan teknologi yang semakin berkembang ya, apalagi sekarang adanya AI dan sebagainya, kecerdasan uh, buatan ya, sehingga ya leadership kepemimpinan dalam suatu organisasi perusahaan ini akan menjadi hal yang sangat-sangat dibutuhkan ya di dalam masa mendatang. Oke, kemudian nah ini yang harus kita pahami juga bahwa pemimpin dan manajer adalah dua hal yang berbeda ya. Karena memimpin, leading ya, melakukan suatu kegiatan kepemimpinan itu tidak sama dengan mengelola, managing ya. Dan banyak eksekutif ya pimpinan-pimpinan perusahaan itu gagal untuk memahami perbedaan antara memimpin dan mengelola tadi ya. Dan karena itu bekerja di bawah kesalahpahaman itu akan ya ya tidak akan tepat ya bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi meskipun beberapa manajer itu adalah pemimpin dan beberapa pemimpin adalah manajer, memimpin dan mengelola bukanlah kegiatan yang identik, itu dua hal yang berbeda ya. Memimpin itu lead ya, menjadi pemimpin, bisa mengarahkan ya, bisa tadi ya mengarahkan anak buahnya tugas kemudian juga pemimpin itu harus bisa menjelaskan apa tugas mereka, kemudian juga bisa memberikan motivasi, menyemangati dan juga menyelesaikan masalah ya. Sementara manajer itu memanage, mengatur, ya mengelola, ya lebih apa namanya, ya sistematis saja ya, teknis gitu ya. Sementara leading kepemimpinan itu akan dibutuhkan lebih pendekatan yang sosial, ya, yang personal di sana ya. Ya, manajer menjadi manajer, oke kita harus bisa paham teorinya akan seperti apa. Ya manajemen dasarnya seperti apa, teorinya, hal apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Tapi pada prakteknya memimpin itu tidak mudah ya. Jadi berbeda ya. Jadi memang seorang manajer ya barangkali dia hanya manajer aja, dia tidak bisa memimpin, bisanya mengatur aja, memanage bagaimana sistem kerja dan sebagainya. Dan ya pemimpin, nah kalau orang pemimpin dia
ya bisa barangkali juga seorang manajer, ya dalam kedudukannya perusahaan dia juga manajer, tapi barangkali ya, apa namanya, tidak harus menjadi seorang manajer ya. Jadi, siapa dia akan juga bisa punya, jiwa kepemimpinan itu, ya memang punya bakat untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu mengarahkan, mempengaruhi perilaku orang lain, dalam langkah tadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, gitu ya. Menurut Theodore Levitt, manajemen itu terdiri dari penilaian rasional atas situasi dan pemilihan sasaran dan tujuan yang sistematis ya. Jadi apa yang harus dilakukan, kemudian pengembangan strategi yang sistematis tadi untuk mencapai tujuan-tujuan, kemudian penyusunan sumber daya yang dibutuhkan, membuat desain rasional, organisasi, arah, dan kontrol kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dipilih. Dan akhirnya memotivasi dan menghargai orang untuk melakukan pekerjaan. Ya, jadi ya secara teori manajemen itu pekerjaannya kayak gitu tadi. Ya, ya sesuai dengan fungsi manajemen ya, mulai dari membuat perencanaan, ya menentukan tujuan perusahaan itu apa, visi misinya, kemudian mengembangkan suatu strategi, ya kemudian juga apa namanya melakukan pembagian tugas sumber daya tadi ya, masing-masing orang pekerjaannya apa, bagian kerjanya seperti apa, ya. Kemudian, mengarahkan dan tentu terakhir adalah bagaimana bisa mengontrol atau mengendalikan supaya, apa yang sudah direncanakan itu akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengelola itu, secara cakupan ya sebenarnya mengelola, memanage itu jauh lebih luas dalam lingkupnya daripada memimpin. Dan fokus pada isu-isu non perilaku serta perilaku. Sebaliknya memimpin itu menekankan terutama masalah perilaku ya, pendekatan personal tadi. Dan ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan bahwa meskipun tidak semua manajer adalah pemimpin, manajer yang paling efektif dalam jangka panjang adalah seorang pemimpin. Ya, jadi ini adalah gambar yang menunjukkan the most effective manager over the long term are also leader. Ya, bahwa tadi manajer yang paling efektif dalam jangka panjang itu adalah manajer, tapi juga dia adalah seorang pemimpin juga. Ya, jadi ini adalah manajer, leader. Ya, ada manajer yang bukan seorang pemimpin, dan ada pemimpin yang bukan manajer. Nah, yang untuk jangka panjang ya sebaiknya seorang manajer ya yang menduduki dalam jabatan suatu organisasi perusahaan, dia juga harus bisa menjadi seorang leader, pemimpin, punya leadership, punya kepemimpinan. Ya, tapi ini tidak mudah ya. Nah, sehingga apa namanya manajemen udah tahu konsepnya. Nah, bagaimana kita bisa mengasah kepemimpinan ini ya. Maka memang ini diperlukan pengalaman-pengalaman ya. Maka dari itu kegiatan akademis ya di luar akademis ya perkuliahan ya, kegiatan-kegiatan luar sana menjadi anggota di IMPS, Ikatan Mahasiswa, HMC dan sebagainya ya, himpunan jurusan ya atau kegiatan-kegiatan lainnya dalam kalian berorganisasi, belajar mengelola suatu kegiatan, nah itu akan secara tidak langsung akan melatih ya bahkan apa namanya bagaimana kalian memimpin suatu kegiatan, memimpin orang lain ya itu akan lama-lama akan bisa tentunya akan membawa hal yang positif nantinya dalam dunia kerja ya. Ya, jadi memiliki keterampilan manajemen saja itu tidak lagi cukup untuk sukses sebagai eksekutif di dunia bisnis ya. Jadi ya walaupun secara teori bagus ya, paham apa itu manajemen dan sebagainya, tapi dalam dunia kerja itu saja tidak cukup ya. Jadi seorang eksekutif modern perlu memahami perbedaan antara mengelola dan memimpin dan tahu bagaimana menggabungkan dua hal tersebut dalam rangka mencapai kesuksesan organisasi. Dan seorang manajer itu memastikan bahwa pekerjaan telah selesai dan seorang pemimpin akan peduli dan juga fokus pada orang-orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan tersebut. Dan menggabungkan manajemen dan kepemimpinan perlu menunjukkan perhitungan dan fokus logis pada proses organisasi atau manajemen bersama dengan perhatian yang tulus untuk bekerja sebagai orang kepemimpinan. Ya. Jadi tidak hanya fokus pada apa namanya proses manajemen pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, tapi juga kepada orang-orang itu ya harus ada apa namanya perhatian yang tulus ya kedekatan yang personal dengan ya anak buah dengan karyawan dan sebagainya. Ya jadi itulah
konsep leadership kepemimpinan dalam konsep manajemen ya, bahwa memang ya kepemimpinan dalam konsep manajemen itu hal yang penting yang memang harus dipahami juga oleh para manajer, dan dalam jangka panjang kepemimpinan itu apa namanya manajer yang atau suatu pimpinan perusahaan yang juga sekaligus seorang leader punya kepemimpinan itu akan menjadi hal yang bagus yang akan bisa mendorong perusahaan akan berkembang lebih baik di dalam masa depannya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana konsep kepemimpinan dalam taman siswa. Nah, saya rasa kepemimpinan dalam konsep taman siswa itu ajarannya sudah sangat-sangat dikenal ya di Indonesia. Dan kepemimpinan dalam taman siswa ya itu dikenal dengan nama trilogi kepemimpinan. Dan maksudnya di sini adalah kepemimpinan itu tiada lain adalah pimpinan daripada kebijaksanaan, yaitu nilai kebatinan yang menurut ajaran adat itu dianggap pusat gerak kejiwaan yang mengandung unsur-unsur benar dan adil ya. Dan sedangkan di demokrasi di taman siswa itu sendiri diberi arti secara khusus, demokrasi itu tidak bersifat liberalistik atau sebaliknya otoriter atau diktatorial ya. Ya jadi eh, kepemimpinan dalam taman siswa itu ya apa namanya puncak atau pimpinan dari suatu kebijaksanaan ya. Dan yang dimaksud kebijaksanaan di sini adalah ya pusat gerak jiwa yang itu mengandung unsur-unsur benar dan adil ya. Jadi bijaksana ya berarti benar, melakukan hal yang memang itu benar, dan juga adil. Dan demokrasi dalam taman siswa itu kita tidak mengenal atau tidak bersifat yang sifatnya liberalistik ya, atau juga sebaliknya yang tidak terlalu ya, liberalistik ya, terlalu apa namanya liberal gitu ya, atau juga tidak ke kutub yang satunya yang terlalu otoriter yang harus diktator, seorang pemimpin itu harus ya mendikte anak buahnya dan sebagainya ya. Dan demokrasi di taman saya itu dilengkapi dengan leadership atau kepemimpinan ya. Demokrasi yang demikian itu tidak didasarkan atas banyaknya suara pendukung yang menentukan, tetapi lebih dilandasi oleh musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan. Ya, musyawarah mufakat. Dan demokrasi itu lebih didasari oleh jiwa kekeluargaan. Nah, jadi leadership dalam taman siswa di sini apa namanya menjadi bagian dari konsep demokrasi yang ada. Jadi kita apa namanya taman siswa itu mengedepankan apa namanya musyawarah mufakat ya. Semua anggota itu ya bisa sepakat, tidak perlu voting, tidak perlu mencari mana yang suara banyak ya, tapi bagaimana masing-masing mau memahami dan apa namanya mau memberikan kesepakatan gitu ya. Jadi paham tersebut menjunjung tinggi kebebasan tiap individu, tetapi juga mengakui adanya pimpinan untuk ketertiban dan keselamatan bersama. Demokrasi dengan pimpinan kebijaksanaan adalah cara dan ajaran hidup taman siswa. Ya, luar biasa. Jadi eh, di tengah-tengah ya taman siswa itu. Jadi dia tidak liberal, kemudian tidak membebaskan individu secara bebas ya. Eh, jadi individu itu bebas, ada jiwa kemerdekaan, tetapi ada batasnya ya, karena tetap apa namanya mengakui adanya pimpinan ya. Yang apa namanya pimpinan itu ya ada untuk supaya tertib dan selamat ya bersama-sama ya. Tapi kalau liberal was punya kebebasan sendiri-sendiri ya udah gitu ya. Apa namanya ada kemungkinan akan adanya chaos ya, kekacauan ya. Semua orang bebas melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan masing-masing. Atau kebalikannya kalau untuk satunya lagi, wah pemimpin menjadi pusat yang mendikte anak buahnya. Wah, ini kan juga orang tidak bisa punya pendapat, tidak bisa melakukan hal sesuai kebebasan yang masing-masing gitu ya. Nah ini tengah-tengahnya gitu ya. Jadi demokrasi tanpa kebijaksanaan pemimpin, tidak adanya leadership pemimpin itu chaos tadi, kacau, anarki ya, bisa membahayakan masyarakat. Nah, dan pimpinan kebijaksanaan tanpa demokrasi akan menimbulkan tirani dan kesewenang-wenangan penindasan sesama manusia. Jadi kalau kebalikannya tadi, kalau pimpinan diberikan kendali penuh,
tanpa adanya demokrasi, tidak memberikan masing-masing individu kebebasan berpendapat, ya bertindak, ya maka juga akan ada tirani, adanya kesewenang-wenangan, ya diktator tadi, ya. Ya, jadi harus seimbang. Nah, kita kembali ke tadi bahwa ajaran kepemimpinan Taman Iswa itu dikenal dengan ajaran trilogi kepemimpinan, ya. Dan ini saya rasa sama tidak asing, ya. Trilogi kepemimpinan itu ada trilogi tiga, yaitu yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Tutwori Handa Yani. Kita langsung masuk dari yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Ya, Ing Ngarso Sung Tulodo itu arti secara harfiah itu artinya adalah Ing Ngarso, pemimpin yang berada di depan, Ing Ngarso di depannya, Sung Tulodo, hendaknya memberi contoh, ya. Sung itu sebenarnya dari kata asung, yang dalam bahasa Jawa itu berarti memberi, ya. Ing Ngarso di depan memberi tulodo, teladan. Dan dalam kalimat tersebut, ya jadi Dewanara berpesan agar sung itu diartikan menjadi. Karena antara memberi dan menjadi itu punya makna yang berbeda. Ya, ya jadi ajaran Ki Hajar Dewantara ini menggambarkan situasi di mana seorang pemimpin itu bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, namun juga harus menjadi teladan, contoh, ya bagi orang-orang yang mengikutinya. Dan kata ingarso itu tidak dapat berdiri sendiri, ya jika tidak mendapatkan kalimat penjelas di belakangnya. Jadi membutuhkan kalimat penjelas di belakangnya. Artinya juga punya filosofi bahwa seorang yang berada di depan jika belum memberi teladan, memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di belakangnya, itu maka belum pantas menyandang gelar pemimpin. Ya. Jadi kalau orang sebagai pemimpin tapi kelakuannya tidak bisa jadi contoh teladan, maka ya orang itu sebenarnya tidak layak ya untuk menjadi seorang atau menyandang gelar sebagai seorang pemimpin. Dan jika kita lihat kepemimpinan dari orang-orang dalam sejarah, maka dapat kita lihat betapa perbuatan sang pemimpin itu akan menjadi inspirasi yang itu benar-benar membuat orang-orang itu ya terinspirasi menjadi lebih bersemangat ya, ingin mengikuti jejak atau mengikuti langkah seorang pemimpin tersebut tadi yang di depan tadi ya. Ya jadi luar biasa bahwa kita menjadi pemimpin ya kita berada di depan harus bisa jadi contoh ya. Tidak mungkin kita menjadi pemimpin kok malah memberikan contoh yang tidak baik ya. Pemimpinnya aja tidak berlaku baik, tidak punya etika yang baik, tidak punya etos kerja yang baik ya, maka bagaimana anak buah kita, karyawan kita ya. Maka penting untuk memberikan contoh teladan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu ing madya mangunkarso. Ya, ing madya artinya di tengah-tengah ya. Madya. Mangun itu berarti membangkitkan, mangun, membangkitkan, menggugah. Dan karso itu diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Maka makna dari ing madya mangun karso itu adalah seseorang di tengah kesibukannya ya atau berada di tengah-tengah itu juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat ya, niat kemauan tadi. Dan ing madya mangun karso mengandung arti bahwa seorang pemimpin jika di tengah-tengah pengikutnya, ketika dia berada di tengah-tengah di antara anak buahnya, pengikutnya, maka juga harus mampu memberi motivasi, memberikan semangat, agar semua bisa mempersatukan semua geraknya dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ajaran yang kedua ini itu sangat syarat dengan makna kebersamaan. Kemudian juga kekompakan, ya, kerjasama, teamwork, ya. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya melihat kepada orang yang dipimpinnya, melainkan juga harus mau berada di tengah-tengah orang yang dipimpinnya, ya. Tidak kok saya pemimpin, ya udah, saya ya di depan aja, dalam arti kalau di atas saja ya, apa namanya, anak buah karyawan ya ikutin perintah aja, ya. Tapi ya sebaiknya pemimpin itu ya harus mau berada di tengah-tengah, ya. Ikut bekerja, ikut merasakan apa yang dialami oleh anggotanya. Jadi akan sangat tidak terpuji bila seorang pemimpin itu hanya diam, tidak berbuat apa-apa, enak di kursi, empuknya gitu ya. Jadi seorang pemimpin ya,
Sementara anggotanya, kelompoknya mungkin menderita, bekerja keras, dan sebagainya. Pemimpin yang dapat bekerja sama dengan orang yang dipimpinnya, yang berada di tengah-tengah kelompoknya, dan secara kooperatif berusaha bersama, sambil membantu dan mendorong mereka. Itu sebaiknya ya seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, yaitu adalah Tutwuri Handayani. Ya, ini saya yakin ini semua juga sudah paham, karena ini juga menjadi suatu semboyan pendidikan kita. Tutwuri itu artinya adalah mengikuti dari belakang. Tutwuri. Dan Handayani itu berarti memberikan dorongan moral atau semangat. Sehingga artinya ajaran ini adalah Tutwuri Handayani itu adalah seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ya, ini artinya adalah Tutwuri Handayani berarti bahwa pemimpin itu harus sanggup memberi kemerdekaan kepada para pengikutnya dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan jika kemerdekaan yang diberikan akan membahayakan dari para anggota. Dan kemerdekaan diberikan pemimpin melalui tanggung jawab kepada yang dipimpin dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperlihatkan kemampuannya, dan sebagai pemimpin ia berdiri belakang, tetap waspada dan sikap turun tangan jika diperlukan ya. Jadi apa namanya, pemimpin itu berada di belakang itu memberikan dorongan semangat. Jadi tetap memberikan apa namanya, kebebasan anggotanya seperti apa, tidak menghalangi mereka mau ke arah mana gitu ya. Yang penting apa tujuan tadi sudah kita satu persepsi ya. Dan di belakang itu ya kita mendorong aja ya. Kalau nanti itu apa namanya, pekerjaannya tidak bagus, dalam arti tidak eh, produktif, tidak efisien dan sebagainya, ya kita harus bisa mendorong mereka, ya, memberikan semangat dan mendorong itu dalam arti ya bagaimana kita bisa membantu apa masalah-masalah yang mereka hadapi, dan ketika mereka jatuh, ketika mereka ada kendala dan sebagainya, kita siap waspada mendorong mereka, membantu mereka. Ya. Nah, itulah trilogi kepemimpinan Taman Siswa. Dan tujuan dari ajaran trilogi kepemimpinan ini adalah bagaimana kita pertama bisa mencapai hidup tertib dan damai, dan juga dua membentuk manusia yang merdeka. Ini artinya apa? Kita akan lihat. Jadi yang pertama tujuan trilogi kepemimpinan adalah untuk bisa mencapai hidup tertib dan damai. Ini adalah ajaran Taman Siswa ini punya tujuan agar kita manusia ini bisa mencapai hidup tertib dan damai. Karena manusia itu merdeka lahir dan batin. Ya, secara alami kita manusia ini punya seharusnya memang punya jiwa kemerdekaan lahir dan batin. Di mana yang dikehendaki adalah individu yang merdeka perasaannya dan merdeka perbuatannya. Masyarakat tertib damai itu sebagai tujuan merupakan salah satu pergaulan hidup manusia yang tata tertib dan juga teratur. Tidak hanya dari fisiknya yang tenang dan tertib, ya, sedangkan jiwanya tertekan pada kebebasan, tapi tata dan tertib dengan sukarela, tentram dan damai. Ya, jadi baik jiwa dan raganya dua-duanya bisa berjalan hidup tertib ya, dan juga damai. Paham Taman Siswa ini ya, bahwa masyarakat tertib damai itu hanya akan terwujud dalam satu kehidupan bersama berdasarkan cinta dan kasih sayang antar sama dalam satu keluarga yang sama hak kewajibannya, sama derajat martabatnya, merasakan kemanusiaan, dan sama merata merasakan rezeki kemurahan Tuhan. Jadi kita ya tidak ada apa namanya perbedaan, membeda-bedakan antara individu satu dengan yang lain, orang satu dengan yang lain. Ya bahwa kita itu sama, ya punya hak kewajiban, yang punya hak yang sama, punya derajat yang sama, tidak boleh merasa lebih superior ya dengan orang lain ya, berbeda suku, agama, ras dan sebagainya, kita sama semua ya. Dan tertib yang sebenarnya tidak akan ada jika tidak ada damai antara manusia itu. Hanya mungkin ada dalam keadilan sosial, dalam sebagai wujud berlakunya kedaulatan adab kemanusiaan yang menghilangkan segala rintangan manusia terhadap sesamanya dalam syarat-syarat kehidupannya, serta menjamin tertibnya syarat hidup lahir batin, sama rata dan sama rasa. Oke, kemudian yang kedua tadi, tujuan trilogi kepemimpinan adalah bagaimana kita bisa membentuk manusia yang merdeka. Jadi sistem yang diterapkan oleh Belanda
yaitu dulu ya sistem untuk meningkatkan orde ini terdapat keganjilan. Jadi terutama dalam prakteknya di mana anak dijadikan budak yang bisa mereka atur sekehendak mereka. Maka didikan yang sedemikian itu sebagai ya perkosaan atas kehidupan batin anak sehingga budi pekertiannya rusak disebabkan selalu hidup di bawah paksaan dan hukuman yang biasanya tidak setimpal dengan kesalahannya. Dan kalau menurut cara seperti itu tidak akan bisa membentuk orang yang punya kepribadian. Ya, jadi dalam sistem pendidikan Ki Hajar ya kita tidak boleh memaksakan ya apa namanya kehendak anak kita ya, anak atau murid kita ya. Ya, kita harus memberikan kemerdekaan kepada mereka ya. Dan inilah dalam Taman Siswa yang kemudian dikenal adanya sistem Among. Among itu dalam bahasa ngemong. Ya, ngemong itu bagaimana pada hakikatnya itu adalah sikap kepemimpinan yang dapat memberdayakan ya SDM kita. Ya, jadi tidak semena-mena. Kita harus tidak ngemong, menyesuaikan ya, ya apa namanya dari ya orang tersebut. Dan pamong di sini membimbing yang didasari kasih sayang dengan memperlakukan orang yang sebagaimana mestinya dan memberikan kebebasan untuk berkembang sesuai kodratnya. Itulah among, ngemong. Jadi kita bisa tidak harus memaksa mereka mengikuti apa kehendak kita. Tapi kita ngomong ya. Oh, anak ini pengennya tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu ya kita sesuaikan ya. Kita dorong itu ya. Kita berikan kasih sayang, memperlakukan mereka sebagai mestinya dan juga berikan mereka kebebasan. Tidak harus kita paksa kita kemudian berikan hukuman dan sebagainya kalau tidak sesuai dengan apa keinginan kita ya kita tetap harus memberikan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara itu menawarkan konsep trilogi kepemimpinannya yang bersifat memanusiakan manusia dengan cara membentuk karakter pribadi ya berakhlak mulia untuk dapat menjadi teladan dan keterampilan eh, pemimpin ya untuk dapat membangun semangat kemauan dan selanjutnya dapat mendorong dengan memerdekakan anak didik untuk beraktivitas dengan tetap memberikan kekuatan. Dan pandangan Ki Hajar Dewantara itu mengimplisiitkan ya bahwa landasan tugas pamong seorang guru itu adalah mengacu kepada pemulihan harkat dan martabat manusia anak dan diarahkan kepada bakat dan kodratnya. Jadi hal ini berarti bahwa pamong itu bisa bersikap menuntun dan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas yang memberikan faedah bagi tumbuhnya anak. Ya kita ya seharusnya tahu apa namanya eh, minatnya anak itu apa. Ya minatnya arahnya seperti apa. Tidak perlu kita paksakan eh, sesuai dengan kehendak kita. Ya kita harus bisa memberikan kemerdekaan ya kepada anak tersebut gitu ya. Ya, ini adalah yang dimaksud sebagai membentuk manusia yang merdeka. Ya, jadi saya simpulkan bahwa memang ya ajaran teologi kepemimpinan Taman Siswa itu sudah luar biasa dan itu sangat bisa relevan ya dengan kondisi sekarang dan akan tetap bisa digunakan ke depannya ya. Karena trilogi kepemimpinan sudah sangat lengkap ya mengajarkan bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin ya. Harus bisa di depan menjadi teladan, contoh bagi anggotanya. Di tengah-tengah ya Mangun Karso membangun, mendorong, menciptakan motivasi, semangat ya kepada anggotanya ya. Jadi tidak hanya di depan tapi harus mau di tengah-tengah bekerja sama, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anggotanya dan juga tutupuri handayani di belakang memberikan dorongan ya. Kalau ada butuh bantuan juga kita dorong, kita tolong mereka anak anggota kita. Ya, jadi sangat-sangat lengkap ya. Sangat dan saya yakin ini akan tetap bisa diterapkan dalam kondisi atau era saat ini ya. Nah, jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai kepemimpinan, konsep ilmu manajemen maupun dalam konsep ajaran taman siswa ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Demikian untuk topik mata kuliah dasar-dasar manajemen mengenai kepemimpinan, konsep manajemen dan taman siswa.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.